Di kawasan Candi Prambanan. Salah satunya Candi Prambanan di Prambanan, Yogyakarta. Sebagai ikon arsitektur abad ke-9, Candi Prambanan menyuguhkan harmoni antara kemegahan sejarah dan aslinya bentang alam. Meski lokasinya berdekatan dengan jalur utama lintas provinsi yang padat, kawasan ini memiliki tata lingkungan yang sangat terjaga dengan hamparan taman hijau yang luas di sekelilingnya. Pepohonan peneduh di dalam kompleks candi tidak hanya menciptakan suasana yang teduh, tetapi juga berfungsi sebagai penyaring polusi alami. Hal ini membuat kualitas udara di sekitar pelataran candi tetap terasa segar, lapang, dan jauh dari kesan sesak perkotaan, memberikan kenyamanan bagi siapapun yang ingin meresapi jejak peradaban masa lalu. Prambanan adalah kelompok percandian Hindu yang dibangun oleh raja-raja dinasti Sanjaya pada abad ke-9. Ditemukannya tulisan nama Pikatan pada candi ini menimbulkan pendapat bahwa candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan yang kemudian diselesaikan oleh Rakai Balitung berdasarkan prasasti berangkat tahun 856 Masehi, yaitu Prasasti Siwagraha, sebagai manifest politik untuk meneguhkan kedudukannya sebagai raja yang besar. Terjadinya perpindahan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur berakibatkan tidak terawatnya candi-candi di daerah ini, ditambah terjadinya gempa bumi serta beberapa kali meletusnya Gunung Merapi, menjadikan Candi Prambanan runtuh, tinggal puing-puing batu yang berserakan. Sungguh menyedihkan, itulah keadaan pada saat pertemuan kembali Candi Prambanan. Usaha pemugaran yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda berjalan sangat lamban. Dari akhirnya pekerjaan pemugaran yang sangat berharga diselesaikan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 20 Desember 1953. Pemugaran Candi Induk Loro Jonggrang secara resmi dinyatakan selesai oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Sampai sekarang pekerjaan pemugaran dilanjutkan, yaitu Candi Brahma dipugar mulai tahun 1977 dan selesai diresmikan pada tanggal 23 Maret 1987. Sedangkan Candi Wisnu mulai dipugar tahun 1982, selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 27 April 1991. Prambanan terdiri atas latar bawah, latar tengah, dan latar atas, yaitu latar pusat, yang semakin ke arah dalam makin tinggi letaknya. Berturut-turut luasnya yaitu 390 meter persegi, 222 meter persegi, dan 110 meter persegi. Latar bawah tak berisi apapun. Di dalam latar tengah terdapat reruntuhan candi-candi perwara. Apabila seluruhnya telah selesai dipugar, maka akan ada 224 buah candi yang semua ukurannya sama, yaitu luas dasar 6 meter persegi dan tingginya 14 meter. Latar pusat adalah latar terpenting di atas berdirinya 16 buah candi besar dan kecil. Candi-candi utama terdiri atas dua deret yang saling berhadapan. Deret pertama yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Deret kedua yaitu Candi Nandi, Candi Angsa, dan Candi Garuda. Pada ujung-ujung lorong yang memisahkan kedua deretan candi tersebut, terdapat Candi Apit, 8 candi lainnya lebih kecil. 4 diantaranya Candi Kelir, dan 4 candi lainnya disebut Candi Sudut. Secara keseluruhan terdiri atas 240 candi. Diketahui tinggi candi atau sisi depan yaitu 47 meter.
dan jarak pengamat atau sisi samping yaitu 40 meter. Karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka digunakan rumus tangan, yaitu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Lalu substitusikan nilai yang menghasilkan tan theta sama dengan 47 per 40 sama dengan 1,175. Untuk mencari sudutnya, yaitu menggunakan inverse tangan, dan diperoleh theta sama dengan tan min 1 kali 1,175 dan mendapatkan hasil 49,6 derajat. Sudut tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam rumus tangan untuk mencari tinggi. Diketahui tan 49,6 derajat sama dengan 1,175, maka tinggi sama dengan tan theta kali jarak, yaitu 1,175 dikali 40 dan menghasilkan 47. Hasil tersebut sesuai dengan tinggi candi sebenarnya. Candi Prambanan terletak di dataran yang terbentuk dari endapan material vulkanik muda atau quaterner yang sangat subur di antara lembah Sungai Opak dan Sesar Tengkeng. Lokasi ini dipilih karena tanah dasarnya relatif stabil meskipun berada di dekat sesar aktif, aman dari potensi likuifaksi atau pencairan tanah. Berdasarkan analisis geoteknik modern, kedekatan dengan sungai, posisinya yang dekat dengan Sungai Opak, memudahkan transportasi bahan bangunan dan pasokan air selama masa pembangunan. Kondisi litosfer di wilayah Yogyakarta yang didominasi dengan material Merapi menyediakan pasokan batu andesit yang melimpah. Batu andesit digunakan sebagai bahan utama untuk membangun struktur utama yaitu tubuh candi, karena kekuatannya yang tinggi untuk menahan beban struktur ramping khas Hindu. Selain itu, menggunakan batuan andesit, batuan tufa juga digunakan terutama untuk membangun bagian fondasi atau isian bagian dalam. Bagian fondasi ini memanfaatkan batuan yang lebih ringan dan mudah dibentuk dari hasil aktivitas vulkanik sekunder di daerah tersebut. Lokasi Prambanan yang dekat dengan Sesar Opak membuatnya rentan terhadap gempa bumi, seperti gempa Yogyakarta tahun 2006 yang menyebabkan kerusakan serius. Litosfer di sini adalah pedang bermata dua, menyediakan material bangunan sekaligus mengancam dengan aktivitas tektonik. Pelapukan biologis, kondisi iklim tropis yang dikombinasikan dengan material batuan andesit menyebabkan masalah pelapukan, terutama pertumbuhan lumut dan mikroorganisme yang memakan batuan, sehingga memerlukan pembersihan rutin untuk menjaga batu agar tidak rapuh. Kelestarian candi saat ini bergantung pada studi geofisika dan geologi yang intensif untuk memantau pergerakan tanah, potensi geohazard, serta upaya konsolidasi struktur, terutama pada candi utama yaitu Candi Siwa. Gugusan candi ini dinamakan Prambanan karena terletak di daerah Prambanan. Nama Loro Jonggrang berkaitan dengan legenda yang menceritakan tentang Dara yang Jonggrang atau gadis jangkung putri Prabu Boko. Dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdiri megah Candi Prambanan yang konon berasal dari kisah pilu seorang putri jelita bernama Roro Jonggrang. Ayahnya Prabu Boko
adalah Raja Sakti yang berkuasa di Istana Prambanan. Namun, kejayaan itu runtuh ketika seorang kesatria perkasa dari Penging, Bandung Bondowoso, datang menyerbu. Pertempuran dahsyat tak terelakkan hingga Prabu Bogo gugur di medan laga. Di tengah asap peperangan dan duka yang menyelimuti istana, Bandung Bondowoso justru terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang dan berniat menjadikannya permaisuri. Hati Roro Jonggrang membara oleh kebencian, tetapi ia tak mampu menolak secara terang-terangan. Dengan kecerdikannya, ia mengajukan syarat yang nyaris mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dan sebuah sumur dalam hanya 1 malam. Tanpa gentar, Bandung Bondowoso memanggil bala tentara makhluk halus dari alam gaib. Dalam sekejap, batu-batu raksasa terangkat. Candi-candi menjulang ke langit, dan jumlahnya hampir genap 1000 sebelum fajar menyingsing. Melihat tugas itu hampir berhasil, Roro Jonggrang diliputi kecemasan. Ia pun menyusun tipu daya. Para dayang diperintahkannya menumbuk padi dan membakar jerami agar langit tampak memerah seperti pagi. Ayam-ayam berkokok, cahaya samar mereka di ufuk timur, dan para makhluk halus pun lari ketakutan mengira matahari telah terbit. Pekerjaan pun terhenti pada candi ke-999. Ketika Bandung Bondowoso menyadari dirinya diperdaya, murkanya memuncah laksana badai. Dengan suara menggelegar, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk melengkapi candi yang kurang 1. Seketika tubuh sang putri membeku menjadi arca yang konon kini berdiri anggun di dalam kompleks Prambanan. Sejak saat itu, deretan candi tersebut menjadi saksi bisu kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang abadi dalam legenda tanah Jawa. Menjaga keagungan Prambanan bukan sekedar soal aturan hukum, tetapi tentang penghormatan dan etika. Sebagai situs suci sekaligus warisan dunia, setiap pengunjung terikat pada norma kesopanan, mulai dari berpakaian santun hingga menjaga tutur kata di area candi. Nilai pelestarian pun hadir melalui larangan keras terhadap vandalisme atau perilaku yang merusak struktur batunya. Dengan mematuhi norma-norma ini, kita tidak hanya berwisata, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga napas sejarah agar tetap utuh dan lestari bagi generasi masa depan. Selama melakukan kegiatan observasi dan penelitian di kawasan Candi Prambanan, kami menempuh jarak sekitar 3,37 km atau 3.370 meter dengan total 4.478 langkah. Aktivitas berjalan kaki tersebut dilakukan dalam durasi kurang lebih 2 jam dengan kecepatan rata-rata 4,7 km per jam dan juga kelajuan rata-rata 12 menit per kilometer. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah energi yang terbakar selama perjalanan mencapai sekitar 140 kilokalori. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian lapangan di area candi tidak hanya menuntut fokus dalam mengamati struktur bangunan dan lingkungan sekitar,
tetapi juga melibatkan aktivitas fisik yang cukup signifikan. Dengan berjalan menyusuri area candi secara langsung, kami dapat mengamati detail arsitektur, tata letak, serta kondisi lingkungan secara lebih menyeluruh, sekaligus mendapatkan gambaran nyata mengenai luas dan kompleksitas kawasan Candi Prambanan.